Saya dari tadi belum lihat senyumnya. Hihi. Ayo senyum, senyum termanis untuk saya. Loh, manis loh. Oh, lebih manis dari senyumnya Hendra. Baik, hari ini saya akan membawakan sebuah tema. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, yang masih ingat tema khotbah saya bulan yang lalu siapa? Yang bisa menjawab nanti ada hadiahnya. Menarik, hadiahnya makan siang nanti. Ada yang masih ingat? Oh, tidak ada. Nah, padahal saya temanya berkaitan. Jadi kalau bisa tema yang saya pakai kemarin itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Waktu itu saya menyampaikan sebuah tema, the power of, the power of prayer, kekuatan doa. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang pelayanan. Ini ada terpotong tulisannya, mungkin di format lagi nanti ya. Oke, mengapa mungkin Anda bertanya saya mengambil tema ini, tema pelayanan? Barangkali saudara tidak tahu, di luar sana dalam situasi yang serba sulit saat ini, yang namanya pelayanan mungkin merupakan sesuatu yang teramat mahal harganya saat ini, bahkan tidak ternilai dengan uang. Mengapa saya katakan demikian? Situasi yang serba sulit, saudara, karena rentetan dari masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 sampai sekarang belum berakhir. Banyak karyawan yang di-PHK, harga-harga naik dan sebagainya, membuat orang semakin pusing. Bahkan orang banyak yang stres, ya saudara. Kita beruntung di sini aman-aman saja, karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa baik, selalu melindungi kita semua. Amin, saudara. Ya, maka saya angkat tema ini dengan satu harapan menjadi satu inspirasi bagi saya dan Anda, bagaimana kita bisa menghidupi iman kita dengan semangat pelayanan agar keimanan kita semakin berkembang. Ya, ada pun inspirasi dari tema ini adalah saya ambil dari Injil Matius pasal yang 20 ayat 17 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama. Yang membaca firman ini kemudian bersabdakan di dalam hati dan dilaksanakan di dalam kehidupan. Saya doakan Anda akan diberkati selama hidup Anda. Amin. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kata-kata Yesus sendiri, saudara. Saya mau garis bawahi yang ini, ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini yang menjadi dasar permenungan saya. Oke. Saya mencatat ada 3 poin semangat pelayanan. Yang pertama, bahwa melayani itu bukan sekedar aktif di dalam kegiatan gereja atau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Kalau hanya berhenti sampai di situ, itu baru berhenti sampai di rutinitas atau sekedar melakukan kewajiban saja. Masih kurang. Maka harus ada yang lain, yaitu harus dilandasi dengan hati. Ya. Kalau pelayanan dilandasi dengan hati, saya percaya pelayanan itu akan menjadi lebih baik. Ya. Selanjutnya, saudara,
Yang kedua, melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi. What the difference of action and motivation? Apa artinya aksi atau perbedaan aksi dan motivasi, saudara? Motivasi akan melahirkan aksi. Kalau saya balik, aksi yang baik itu dilandasi oleh motivasi yang benar. Lalu motivasi yang benar itu yang bagaimana? Motivasi pelayanan yang benar adalah kita melayani bukan untuk siapa saja, tetapi untuk siapa, saudara? Untuk siapa? Tuhan Yesus. Maka kalau ini menjadi inspirasi pelayanan kita tidak usah kalau melayani nunggu sang pimpinan datang. Kita nunggu dulu siapa yang menyuruh kita, nggak usah, saudara. Karena Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Amin, saudara. Ya, kalau kita sadari ini akan luar biasa. Ya, jadi motivasi hendaknya bisa melahirkan aksi atau action yang lebih baik. Yang terakhir, pelayanan yang tulus. Tulus artinya ikhlas. Ikhlas artinya tidak mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Itu pelayanan yang benar, saudara. Ya, pelayanan yang tulus muncul dari hati hamba. Saya garis bawahi. Mengapa muncul dari hati hamba, saudara? Hamba itu orang yang rendah hati, dan pelayanan itu muncul dari sikap kerendahan hati. Orang yang sombong atau menyombongkan diri itu menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, maka tidak mungkin akan terjadi pelayanan. Ya, jadi bagi saya pelayanan itu harus didasari dengan semangat rendah hati. Nah, ini kutipan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan itulah pelayanan yang sejati. Jadi di sini semakin jelas, saudara, bahwa pelayanan kita bukan untuk orang lain, tetapi semata-mata kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita sudah melakukan pelayanan itu dengan baik, saudara, Tuhan akan mengatur segala sesuatunya menjadi berkat untuk kita. Amin, saudara. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh ilustrasi bahwa pelayanan yang didasari dengan ketulusan hati, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Oke, selanjutnya, Tuhan. Selanjutnya kita akan sedikit, ini istilah terus terang yang saya ambil tentang khotbah berjalan. Mungkin Anda baru tahu saat ini apa sih istilah khotbah berjalan itu. Saya tadi malam bilang Mas Andre, Mas kok kalau ada weightless, saya kalau mengkhotbah sampai ke belakang jadi bisa menyapa mereka-mereka yang kusuk doanya itu. Tiba-tiba nah, saya akan menyapa mereka. Ternyata Mas Andre dan nanti saya rekamnya gimana? Saya nggak sadar kalau saya direkam, saudara. Dimulai mungkin sampai luar negeri dulu ya. YPBB akan terbawa ke luar negeri nanti. Luar biasa. Oke, yang saya maksud dengan khotbah berjalan adalah pelayanan yang tidak hanya dilakukan terbatas di belakang mimbar saja, tetapi lebih kepada tindakan konkret terhadap semua orang. Banyak orang, tokoh agama, entah itu pendeta, entah itu pastor atau siapa saja, berkobar-kobar khotbahnya di belakang mimbar. Tapi setelah itu kita nggak tahu bagaimana follow up-nya, bagaimana kelanjutannya. Ya, padahal pelayanan itu butuh sesuatu yang nyata, yang konkret, tidak hanya sekedar bisa memotivasi orang. Ya, maka saya akan banyak memberikan contoh bagaimana praktik
dalam kehidupan sehari-hari tentang khotbah berjalan. Anda tahu tokoh ini? Siapa yang pernah melihat atau mungkin pernah ketemu? Woi, Ketemu di TV, Pak. Oh, di TV. Pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Namanya siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu gitu ya. Sayangnya nggak kenalan ya. Oke, saya ketika membaca biografi orang ini, saya menangis saudara, karena saya terharu. Orang ini orang Australia, bukan orang Indonesia, apalagi orang Bandung kan jelas bukan ya. Dilahirkan dengan berkebutuhan khusus. Secara fisik dia tidak sempurna, saudara. Dia tidak punya tangan, juga tidak punya kaki. Bayangkan, saudara, bagaimana dia bisa melakukan pelayanan kepada orang lain, sedangkan dirinya saja betul dilayani. Mungkin karena dia merasa bahwa dirinya tidak berguna bagi orang lain, dia sampai frustasi, bahkan mau bunuh diri. Anda mau tahu namanya? Dia adalah siapa? Oke, namanya adalah Nick Fuji dari Australia. Ya, difabel tanpa kaki dan tangan. Dia seorang motivator lebih dari 25 negara. Anda sudah pernah ke luar negeri? Siapa yang pernah? Kecuali Jensen mungkin ya. Dia juga pendiri organisasi relawan. Ya, luar biasa saudara. Orang yang tidak sempurna secara fisik dipakai Tuhan untuk melayani. Anda dan saya itu diberi fisik yang sempurna. Tapi bagaimana pelayanan kita selama ini, saudara? Ya, orang ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi figur atau teladan bagi kita. Hendaknya kekurangan yang ada di dalam diri kita, terutama kekurangan fisik kalau ada, jangan menjadi alasan, jangan menjadi penghalang atau penghambat untuk melayani Tuhan lewat sesama. Saya akan dengan pernyataan beliau berikutnya. Sedikit saya akan memberikan ini penjelasan sedikit mengenai organisasi relawan. Organisasi yang dipimpinnya itu untuk tujuannya untuk memotivasi orang-orang yang memang secara fisik tidak sempurna, supaya hidupnya senantiasa mempunyai nilai, mempunyai motivasi sehingga berguna bagi orang lain. Ya, luar biasa bukan? Ini pernah datang ke Indonesia. Kalau tidak keliru pernah berkhotbah di gereja GKI Mas Andrea, ya gerejanya Pak Petrus Agung. Ini pernyataan yang luar biasa. Kita baca bersama-sama. Jangan percaya garis tangan. Kehidupan tidak ditentukan oleh garis tangan yang tak punya tangan dan kaki sekalipun dipakai Tuhan Yesus untuk memuliakannya. Gegel saudara. Hujan berkah. Ya, kadang-kadang orang suka mendahului kehendak Tuhan. Misalnya ingin mengetahui jodoh, lalu mereka datang ke katanya orang pinter itu ya. Tapi kadang-kadang pinter ngaku sih ya. Satu contoh misalnya, wah ini orang hebat ini ya. Orang jodoh saya siapa? Kok dilihat? Oh Mbak, ini jodohnya Cik Yeni Mbak misalnya. Mana Cik Yeni? Oh bukan, dia malah kemarin senyum-senyum pas orang ada kenangan tersendiri. Ponsel misalnya ya, oh dilihat jodohnya di Luna Maya gitu. Wah. Atau mungkin Mas Warno, wah jodohnya Nikita Mirzani yang sedang, wah ngetren sekarang ya. Misalnya dalam kenyataannya sering tidak terbukti. Ya, maka ini mengingatkan kita, jangan percaya pada ramalan garis tangan. Ya, dia membuktikan sendiri. Orang yang tidak punya tangan seperti dia dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan lewat pelayanan. Saya mau tunjukkan keluarganya, ya. Anda bisa bayangkan sosok fisik seperti ini,
bisa punya istri, istrinya cantik, ya, dan juga bisa punya anak. Siapa yang kan? Ya, kita akan lihat. Wow, ini keluarga ini. Ya, istrinya keturunan dari Jepang, namanya Kania, dan anaknya karena kombinasi istrinya dari Jepang, Nick sendiri dari Australia, namanya juga dikombinasi Kiyoshi James Fujimi. Wah, luar biasa ya, wah hebat. Ini Nick ya, yang seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Pelayanan Anda selama ini bagaimana? Kita, Anda dan saya diberi fisik yang sempurna. Ya, hari ini kita bisa belajar dari orang-orang yang tidak sempurna secara fisik, tapi pelayanannya luar biasa. Ya, selanjutnya, oh, ini lebih luar biasa. Woi, siapa yang ingin komen? Menurut Anda, orang ini mungkin profilnya seperti apa, pekerjaannya apa dan sebagainya? Ya, penting. Masuk pendeta kayak gitu. Yang benar. Oi, kira-kira apa? Yang lain dulu. Kira-kira apa profesinya? Apa? Lah, preman. Ya, lebih cocok jadi preman memang ya. Karena orang punya mikir biasanya orang yang penuh dengan tato, wah ngomongin nakal, itu orang gede mesti. Wah, makanya kalau sedang berjemur di luar saya mengamati yang banyak bertato ini Sigit. Siapa lagi itu si Sigit barangkali ya Pak. Dulu gimana gitu? Kalau anak tato itu Hello Kitty. Orang boleh punya image. Kalau tato itu adalah sesuatu yang negatif, tapi bukan pada orang ini. Betul yang dikatakan oleh Mas Adri, beliau adalah seorang pendeta. Pendeta luar biasa. Tidak percaya? Ini keterangan. Ini saya ambil kutipan aslinya. Saya tidak mengurangi, tidak menambah. Namanya Pendeta Agus Tekno. Pendeta bertato, bertoleransi dengan kaum marginal. Apa artinya kaum marginal? Orang-orang marginal adalah orang-orang yang terpinggirkan. Kalau kami di Gereja Katolik ada istilah KLMTD, kecil KLM, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang terakhir difabel. Itu orang-orang yang tersingkir, kadang-kadang lepas atau luput dari perhatian banyak orang. Tetapi justru pelayanan Pendeta Agus ini kesana kepada orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah mendapatkan perhatian pada orang lain. Ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk pelayanan ini. Ini ketika beliau diundang di acara GKI, namanya Edi Mayuan ya, sampai beliau tidak percaya bahwa dia itu seorang pendeta. Dan mengatakan begini, apakah saya tidak salah mengundang dia? Diketawakan oleh audien yang hadir pada waktu itu ya. Lihat saudara, tampaknya ya gondrong, kuciran, bertato, kemudian ini ada rantainya di sini, jinnya jin bolong-bolong itu ya, di sini ada, di sini ada, di belakang ya. Lihat sepatunya saudara, sama sekali secara fisik tidak menggambarkan profil seorang pendeta. Tapi jangan Anda menilai hanya dari, kalau istilahnya pukul, hanya dari segi casingnya saja. Ya, karena kalau hanya menilai seorang hanya dari casingnya saja, kadang-kadang kita tertipu. Ya, bulan lalu saya pulang, bulan saya datang ke Salatiga, saya pakai celana loreng gitu ya. Lalu lewat di Bawen, di sana ada beberapa polisi simpatik yang menyeberangkan jalan. Ketika saya lewat kemudian di situ, mereka hormat. Siapa? Gitu ada yang tanya Abri. Dalam saya keteling gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, ini karya nyata beliau. Ya, ada tulisan Rumah Pelajar Yayasan apa ini? Yayasan Bagi Bangsa ini tengah kurang jelas. Ya, ini beliau memanfaatkan rumah warga digunakan untuk belajar dari kelompok anak-anak yang ada di situ. Ini lokasinya berada di sekitar
Jembatan Badai Kanal Timur. Saya sering lewat ini karena kalau dari rumah saya mau ke Java Mall itu jalan lintasnya lewat ini. Saya sering lewat ini. Ya. Ada lebih yang mengherankan lagi saudara. Di sebelah ruang belajar ini adalah panti pijat. Saya membayangkan mungkin ketika orang tuanya menunggu anaknya sedang belajar, mampir dulu mungkin ya, pijat di sebelahnya itu. Bagi Pak Agus tidak masalah. Justru dia akan mengangkat orang-orang yang seperti itu supaya jadi orang yang lebih bermartabat. Kita dulu ngantuk ya. Apa kabar? Sudah jaga tenang toh? Ayo, apa kabar? Luar biasa. Itu udah luar biasa namanya. Oke, tepuk tangan. Lagi tepuk tangan. Tepuk ganda. Nah, dulu ya, jangan ngantuk ya. Bentar. Lanjut ya. Nah, ini kelompok belajar anak-anak dari usia SD, SMP sampai SMA, SMK yang dibimbing oleh beliau. Ada sekitar 125 anak. Pertanyaan yang muncul mungkin, ini juga diberi makan, saudara, diberi makan, diberi snack. Pertanyaan yang muncul adalah dari mana sumber dananya? Ketika diwawancarai oleh Edi Naywan dalam acara KPD, Pak Agus tadi mengatakan sumber dananya adalah dari Tuhan. Banyak donatur yang tidak dikenal datang tiba-tiba memberikan sumber. Itu kalau Tuhan tidak yang mengatur, tidak mungkin saudara. Jadi dalam banyak hal kalau kita sudah mau berbuat baik, Tuhan sendiri akan mengatur berkatnya untuk kita. Terbukti kan? Ya. Berikutnya, ya ketika mendampingi anak-anaknya. Berikutnya, nah ini adalah mantan-mantan waria, orang yang suka ganti-ganti nama. Kalau siang namanya Joni, kalau malam namanya Zeni. Sudah berubah kostumnya ya. Kalau siang pakai celana pendek, ada siklet, bawa air ya, langsung ambil air. Kalau malam rapi saudara, pakai long dress, gitu. Ini pakai wig, make upnya waduh menor. Nggak ada yang kira kalau dia adalah cowok. Ya inilah yang dibina oleh Pak Agus tadi. Seperti itu. Ya. Napa begini? Oke, selanjutnya adalah kira-kira siapa beliau? Boy, ayo dokter. Ya, beliau sendiri, maaf, secara fisik tidak sempurna, hanya satu kaki itu. Tapi semangat pelayanannya luar biasa. Dia keliling saudara dengan berbekal obat. Ini apa ya, stetoskop ya. Dia keliling untuk memeriksa orang-orang yang tunawisma yang berada di pinggir-pinggir jalan. Luar biasa. Masih ada lagi. Ini juga dokter ya. Namanya Jim Witters, dokter berhati mulia. Tiap malam menggelandang. Artinya tahu menggelandang? Dia tidak buka praktek saudara. Kalau dokter-dokter biasanya buka praktek di rumah atau mungkin membuat satu tempat praktek khusus, ya, apalagi dokter-dokter spesialis sekarang ini mahal sekali. Rata-rata dokter kaya raya, ya. Tapi Jim Witters ini tidak mengemukakan, tidak menomorsatukan kekayaan harta. Yang dia perjuangkan adalah kekayaan hati dengan cara melayani. Oke, lanjut. Saya singkat saja. Wow, siapa? Siapa? Stevie Wonder. Dia buta sejak lahir, saudara. Dia kaya. Mengapa saya katakan kaya? Dia seorang komunis, pemain musik serba bisa, ya. Sudah menurunkan 25 album, meraih Grammy Award. Itu penghargaan tertinggi di dunia musik, tidak hanya sekali, 2 kali, 20 kali saja. Ini luar biasa. Dia katakan begini, saya buta, saya punya banyak uang, saya bisa
membiayai operasi mata saya sehingga saya bisa pulih seperti dulu. Tapi saya takut apa saudara? Saya takut kehilangan mata hati saya. Menurut dia, orang-orang yang justru normal kelihatan kadang-kadang ya, tidak semuanya sih kehilangan mata hati. Maka dia tidak mau melakukannya. Dia melakukan banyak kegiatan sosial, sumbangan-sumbangan ke panti sosial ya, panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Stevie Wonder ya, dia terkenal dengan lagunya I Just Call to Say I Love You. Ya. Oke, berikutnya ya, ini penari berkaki satu saudara. Bayangkan, penari orang ini dijinjir ya, tapi dia lakukan. Harusnya dia dihibur oleh orang lain, tapi dia punya semangat. Dengan kekurangannya, dia masih bisa menghibur orang lain. Sayangnya ketika saya ketemu tidak kenalan, jadi gak ada namanya di situ. Berikutnya, Pak Sigit pengusaha sukses tanpa kaki. Sama dengan yang tadi ya, Nick tadi ya. Ini dia bergerak di bidang jual beli pedagang. Ya, dia sampai sukses bisa membiayai keluarganya, anaknya juga bisa kuliah. Ya. Saya sampai ke Kolindon waktunya ya. Belajar memahami rasa pahitnya kopi. Siapa penggemar minum kopi di sini? Mas Andri. Pernah cerita kalau minum kopi sampai rasanya nendang istilahnya. Kalau nggak pahit nggak puas gitu ya Mas. Lalu apa sih filosofi kalau kita minum kopi? Ini saudara. Pahit manis pada kopi ibarat getir dan indahnya hidup. Saya terkesan ketika kegiatan chapel yang lalu, lampu mati. Kalau saya adakan kegiatan mengidentifikasi diri, ya. Jadi mengidentifikasi diri seperti benda, seperti barang, tapi bermanfaat bagi orang lain. Satu di antaranya saya masih ingat waktu itu Cikol ya. Mengidentifikasikan dirinya seperti jam. Jam ini jarumnya berputar. Beliau mengatakan hidup kita itu berputar. Ya, ada kalanya susah, ada kalanya sedih. Ya, orang Jawa mengatakan begini. Gusti Allah maringi pitedah itu nasihat. Lewat bunga lan susah. Bari ini besok ada. Besok. Gusti Allah maringi pitedah lewat bunga lan susah. Artinya apa? Tuhan memberikan nasihat kepada kita lewat peristiwa yang menyenangkan dan sebagainya. Sama dengan filosofi ini ya. Jika disyukuri perpaduan rasa, keduanya malah terasa nikmat. Artinya apa? Kalau orang mau bersyukur ketika dia sedang mengalami sukses, itu hal biasa saudara. Tetapi bagaimana ketika kita sedang mendapat masalah, pergumulan, hal yang paling tidak kita sukai dan sebagainya, masih bisa bersyukur, itu luar biasa. Ya, itu filosofi minum kopi. Nah, mungkin di penghujung renungan saya akan menyampaikan sebuah pesan moral di balik simbol penjual tahu. Mengapa saya memilih menjual tahu? Saya kemarin belanja dengan Mbak Rina, dipusingkan dengan masalah tahu. Waduh, karena sedikit kesalahan teknis ya, langganan tahu selama ini yang mungkin jadi langganan Mbak Rina nggak bisa. Katanya nggak dipesan dan sebagainya. Waduh, saya muter saudara, pasar Sambalungan sampai kaki saya seperti lempoh. Lempoh jangan masalah, sudah lempoh murah lensa. Waduh, akhirnya kita sampai ke pasar Ambarawa kemarin. Hanya cari tahu saudara. Sampai di sana yang dikendaki dua macam, yang satu coklat, yang satu serasi. Yang dapat cuma tahu coklatnya. Artinya masih ada satu lagi. Wow, saya antar Mbak Rina ke pabriknya sana ya, punya omsit gitu ya.
Wah, ternyata di sana tahunya lebih mahal. Wah, dananya tidak cukup, Mbak. Cari yang lain. Nah, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang pesan moral yang dibalik simbol seorang penjual tahu. Sebut saja namanya di wong desa iki jenenge biasanya ora aneh-aneh gitu. Supri ya, Pak. Tukiyem. Ya, setuju ya, Tukiyem. Ya, oke, biar mudah diingat. Mbok Tukiyem jualan tahu. Beliau seorang sudah janda dan sudah ditinggal oleh suaminya. Beliau punya 3 anak. Satu hal yang menjadi contoh teladan bagi kita, Mbok Tukiyem tadi, walaupun sebagai seorang penjual tahu, dia sangat kusuk di dalam berdoa, taat dalam menjalankan ibadah agamanya. Ya, anak-anaknya diajari untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan, apapun keadaannya. Ya, walaupun kadang-kadang anaknya aku pengen HP, temanku sudah ada pegang HP, gitu ya. Jangan dulu, tunggu berkah dari Tuhan. Pokoknya setiap hari Mbok Tukiyem selalu mengajarkan yang baik. Dia selalu tekun, saudara, setiap pagi menjajakan tahu-tahunya ke pasar tradisional. Persoalannya, saudara, dari rumah untuk sampai ke angkot langganannya itu melewati jalan. Jangan dibayangkan jalannya beraspal atau pavingan, enggak, saudara. Jalannya masih asli, jalan berbatu dan tanah. Pada waktu itu Mbok Tukiyem pagi-pagi akan ke pasar, ya, lewat jalan yang berbatu. Kebetulan malamnya sudah hujan lebat. Bisa dibayangkan jalannya pasti licin. Nah, terima kasih yang diperhatikan. Ya, di luar dugaan saudara, Mbok Tukiyem tadi dengan menggendong ya tahunya terpeleset dan jatuh. Tahunya berhamburan kemana-mana. Dia dalam hati menangis, saudara. Dia berdoa dalam Tuhan, dosa saya apa Tuhan? Sampai saya menemui masalah seperti ini. Bagaimana dengan keluarga saya Tuhan? Hari ini mungkin dia tidak makan Tuhan. Tapi saya serahkan semuanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan itu maha baik. Aku percayakan semuanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Amin. Itu doa Mbok Tukiyem. Dia kemudian memungut tahu-tahu yang berhamburan tadi. Kemudian pulang. Satu berita yang heboh didengarnya, bahwa pagi itu terjadi kecelakaan hebat. Sebuah angkot jatuh ke jurang karena sopirnya ngantuk, semua penumpangnya mati. Yang selamat adalah calon penjual tahu alias Mbok Tukiyem. Rencana Tuhan, saudara. Bersyukurnya luar biasa sampai dia berlutut. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan, andaikan tadi jadi aku jualan, mungkin saat ini aku tinggal nama Tuhan. Terima kasih, rencanamu sungguh indah Tuhan. Luar biasa. Sore harinya datanglah seorang yang ingin membeli tahu-tahunya karena dia seorang peternak. Justru yang dicari adalah tahu-tahu yang sudah rusak. Jadi tahu-tahu yang tadi jatuh kena tanah, yang bercampur lumpur tadi justru dibeli orang. Di luar dugaan, saudara. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Ya, kadang-kadang kita berpikir apa yang terjadi itu di luar kemampuan kita. Di sini menyadarkan kita bahwa mukjizat sekarang ini masih terjadi. Amin, saudara. Amin. Kalau Anda percaya, sampai kapanpun Anda akan mengalami hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, asal kita mau percaya. Oke, saudara. Yuk. Berikutnya, yuk kita baca bersama. Melakukan kebaikan adalah perbuatan yang mulia. Lakukanlah sejak dini, jangan menunda-nunda kesempatan, jangan menunda-nunda waktu. Kita nggak ngerti
Kapan kita akan dipanggil menghadap Tuhan? Mungkin Anda bilang, saya masih muda Pak. Siapa bilang? Tuhan memanggil kita tidak menunggu harus sampai tua. Saya sekarang berdiri di sini, saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan saya besok. Mungkin saya besok dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Semua manusia. Ya, maka sebaiknya saudara dan saya munduri umur. Mari kita sebanyak-banyaknya mencari bekal untuk menghadapi perjalanan panjang, yaitu hidup kekal nanti. Amin. Ya. Kemudian pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Silakan Anda introspeksi diri. Tentang apa? Sejauh mana pelayanan kita selama ini? Mungkin Anda bertanya, loh Pak, saya kan di sini tinggal di komunitas, bagaimana saya bisa melakukan pelayanan? Saudara, pelayanan bisa dilakukan di mana Anda berada, kapan saja dan terhadap siapa saja. Yang penting Anda mau, ada motivasi, pasti bisa. Saya akan ambil beberapa contoh bentuk-bentuk pelayanan di sini. Misalnya jadwal membersihkan kamar mandi, jadwal cuci piring. Kristian dapat tugas apa? Ada jaga di depan, luar biasa, tanggung jawabnya berat dari luar biasa. Lalu kebersihan aula dan luar biasa, hebat. Dengan melihat semangat Anda, saya acungkan jempol luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati Anda semua. Nah, lalu bagaimana yang tidak terjawab? Bukan berarti Anda tidak diberi kesempatan untuk melayani. Silakan Anda melakukan pelayanan menurut versi, menurut cara Anda masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Nah, kalau saya nggak punya talenta, bagaimana? Tidak mungkin. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya, supaya satu dengan yang lain bisa saling menyempurnakan. Itu tujuan dan maksud dari pelayanan. Ya. Terakhir, jangan semu-semu untuk melayani Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Terima kasih.